Haleluya, shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berada dalam program Tuhan Ada Banget. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, Tuhan masih ada di pihak kita. Ketika Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 26, waktu itu suara Tuhan mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Background di belakang saya ini menggambarkan bagaimana berbagai macam bencana sedang terjadi, pandemi sedang terjadi. Kita sedang berada di dalam keadaan yang sangat tidak nyaman karena tsunami pandemi sudah memporak-porandakan segi kehidupan. Memang realitasnya kita sedang berada di era di mana Tuhan menyatakan berkat, Dia menyatakan kutuk juga. Ada begitu banyak perubahan yang luar biasa. Kita tahu sekarang tsunami bukan saja tsunami karena air laut sedemikian memporak-porandakan segala sesuatunya. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menghadapinya. Belum lagi adanya disruption, perubahan besar-besaran yang memicu tenaga manusia sudah digantikan dengan tenaga robot, semuanya digantikan digital dengan internet, www, World Wide Web. Itu kalau diterjemahkan dalam tulisan Ibrani itu alebet gimel dalet hewo www, itu 6, angka 666, www 3 itu selosa, artinya harmoni, kelengkapan. Jadi sudahlah lengkap. Tuhan sedang melengkapi semua janjinya, semua murkanya kepada manusia, supaya orang sadar bahwa Dia masih berdaulat, Dia masih nyata di dalam hidup kita. Namun bagi orang percaya, kita harus melihat Tuhan ada banget dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak alasan untuk kita takut, khawatir, gelisah, bimbang, ragu, trauma, bahkan bisa paranoid terhadap berbagai macam bencana yang ada di sekeliling kita. Namun kita tahu pasti bahwa ada 1000, 10.200 alasan untuk kita sungguh-sungguh bersyukur, bersukacita, karena di tengah-tengah pandemi, tsunami yang ada, di sana kasih setia Tuhan tidak berubah. Tuhan masih menopang kita, Tuhan masih melindungi kita. Bahkan Dia memberikan kekuatan kepada kita. Mazmur pasal 8 ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, di saat inilah ketika kita menyadari adanya bencana, adanya tsunami, perubahan yang sedemikian rupa, di situ Allah memberikan kekuatan. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi kalau kita bersungguh hati, kita serius, kita mau mencari wajahnya, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam Matius 8 ayat 23-27, ketika murid-murid begitu kebingungan karena gelombang dan badai akan menghempaskan perahu mereka, kami binasa, tidak ada jalan keluar, sehingga dia harus datang kepada Yesus dengan kegelisahan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran persis kita ketika kita menghadapi COVID yang semakin meningkat tajam. Orang yang terpapar jumlahnya 25.000, entah berapa lagi. Dibutuhkan orang-orang yang mau mencari wajah Tuhan sehingga Dia berikan kekuatan. Indonesia harus mengalami pertobatan. Orang-orang percaya harus bersungguh hati dengan mencari wajahnya, memohon pengampunannya, karena pandemi ini tidak bisa diselesaikan secara medis, kecerdasan manusia, melainkan COVID ini hanya bisa diselesaikan oleh intervensi ilahi, dan Allah akan intervensi di dalam diri setiap orang, setiap bangsa, bila bangsa itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan ada banget buat saudara. Dia sangat nyata ketika dosa
dosa semakin melimpah-limpah, kata dosa semakin melimpah-limpah. 5 ayat 20, Paulus menutupnya dengan kata, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tuhan ada banget. Mari kita mencari wajahnya. Mari kita tertunduk untuk merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga dia nyata. Biarpun ada tsunami, biarpun ada bencana, biarpun ada pandemi, di sana kasih karunia Tuhan nyata atas kita. Kita tidak perlu khawatir, perlindungan Allah nyata di dalam diri kita. Biarkan Tuhan ada banget di dalam diri saudara. Biarkan Tuhan nyata di dalam diri kita. Sehingga kita dapat menyatakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.